Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah dirahmatinya. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita umatnya yang insya Allah mendapatkan rahmat syafaatnya di akhirat. Dalam kesempatan ini, saya Davi Rafiki Rahman dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Semoga nantinya apa yang akan disampaikan ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Pertanyaan pertama terhadap pembelajaran dan perkembangan pendidikan bahasa Indonesia ada tentang siapa, di mana, dan mengapa. Pembelajaran dan perkembangan bahasa Indonesia berkaitan dengan intervensi bahasa yang dipakai. Masyarakat pemakai dalam lingkup dan ruang tertentu. Masyarakat pemakai bahasa bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau pertama, mereka akan menjadi penyumbang pembaharuan bahasa Indonesia lebih banyak. Intervensi bahasa asing muncul ketika pembelajaran mulai belajar menyusun kalimat sederhana. Pembelajaran sering dilakukan tanpa strategi belajar, walaupun proses internalisasi anak tetap berbeda dan lingkungan pembelajaran bahasa Indonesia merupakan faktor penting yang merupakan problematik terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Problem berkenaan dengan penilaian sikap atau karakter sejak disosialisasikan tahun 2010 hingga kurikulum 2013, pelaksanaan pendidikan karakter belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kurikulum KTSP, karakter hanya ditulis di RPP guru saja. Kurikulum 2013, pembelajaran karakter melalui K1 dan 2 hanya sekilas dan kurang mendalam. Guru kesulitan dalam menentukan indikator penilaian sikap. Guru bahasa Indonesia sendiri kesulitan mengintegrasikan pendidikan karakter dengan materi pembelajaran. Kurikulum 2013 banyak mengurangi pembelajaran sastra, padahal melalui pengajaran sastra, siswa tidak hanya diperkenalkan kekayaan sastra Indonesia dan dunia, tokoh-tokoh dalam kesastraan bahkan juga diperkenalkan pada kekayaan isi karya sastra itu sendiri. Dengan membaca dan memahami karya sastra itu, berarti siswa mencoba memahami kehidupan, mencoba memperoleh nilai-nilai positif dan luhur dari kehidupan, dan pada akhirnya memperkaya ilmu pengetahuannya. Problematika berkembangnya teknologi informasi menjadi perubahan lingkungan sosial secara global yang mengubah tata nilai norma dan budaya mata bangsa. Perubahan itu tidak dapat dikendalikan dan dibatasi. Dampak dari perubahan tersebut berpengaruh terhadap karakter peserta didik. Nilai dan moral budaya bangsa mulai luntur ketika terkikis oleh nilai norma serta budaya asing. Pembelajaran bahasa Indonesia seharusnya diajarkan dengan menggunakan pendekatan sistematik fungsional linguistik atau disingkat SFL. SFL merupakan teori bahasa yang menyarankan hubungan antara bahasa, teks, praktik sosial, dan konteks juga. Merupakan teori fungsional bahasa yang menggambarkan bagaimana orang menggunakan bahasa untuk memakai kata, mengerjakan sesuatu, dan untuk bertukar produk dan layanan imperatif. Hijri 2014 merekomendasikan kepada pemerintah agar pemerintah mendorong pembelajaran bahasa ibu dan mempromosikan bahasa ibu agar digunakan baik sebagai bahasa pengantar maupun subjek dalam pembelajaran. Akhir kata, mari bersama-sama kita membangun generasi penerus bangsa yang cinta akan bahasa ibu pertiwi. Karena kalau bukan kita, maka siapa lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah maupun kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ore. Lanjut. Udah cukup lah.